Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Dr. Edi Hasibuan, membahas berbagai isu-isu yang menonjol terhadap perkembangan hukum dan kepolisian. Pada hari ini saya membaca berita terhadap peristiwa di lapangan di dalam kompas.com yang judulnya adalah "Ugal-ugalan sambil dikawal petugas Dishub, pengendara Porsche ditilang polisi". Dalam berita ini dijelaskan bahwasanya video yang memperlihatkan seorang pengendara mobil sport Porsche diberhentikan dan ditindak oleh polisi viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit itu diunggah melalui akun Instagram Satpjr Polda Metro Jaya. Dalam keterangan video, penindakan itu terjadi di Taman Mini Indonesia Indah atau TMI, Jakarta Timur pada Jumat 12 Maret 2001 lalu. Penindakan dilakukan karena pengendara mobil sport melintas secara ugal-ugalan dan dikawal petugas Dinas Perhubungan. Melakukan penindakan kepada rombongan kendaraan roda 4 yang ugal-ugalan di jalan tol yang membahayakan bagi keselamatan pengguna jalan lainnya. Rombongan kendaraan tersebut dikawal oleh petugas dari Dinas Perhubungan dengan menggunakan motor besar. Demikian informasinya yang tulis melalui akun Satpjr Polda Metro Jaya. Ya, sebagaimana kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan di pasal 12 isinya adalah penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E meliputi salah satu diantaranya adalah di dalam pasal E, kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas. Artinya, kalau dilihat daripada undang-undang ini jelas adalah kewenangan untuk pengawalan sepenuhnya memang menjadi tugas kepolisian dan kepolisian. Artinya, jika misalnya ada pihak-pihak lain yang melakukan pengawalan, tentunya memang itu secara undang-undang itu tidak dibenarkan. Artinya, yang bersangkutan melakukan tugasnya itu bukan menjadi kewenangannya di dalam menjalankan tugas di jalan raya. Dan ini tentunya kita harapkan masyarakat juga paham bahwasanya di dalam hal pengawalan sebetulnya itu menjadi tugas daripada aparat kepolisian Republik Indonesia, dan itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tentu ada juga peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan raya. Di dalam pasal 34 dijelaskan bahwa dalam keadaan tertentu petugas polisi negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan, pertama adalah memberhentikan arus lalu lintas dan atau pemakai jalan tertentu. Yang kedua, memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus. Artinya kalau kita lihat selama ini jalan raya, polisi memang memiliki diskresi untuk memerintahkan jalan terus, untuk memerintahkan berhenti, dan memang itu adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum di jalan raya, sebagai pelayan di jalan raya. Selain itu, kepolisian juga bisa mempercepat arus lalu lintas. Jadi jika melihat ada situasi tertentu atau mungkin ada kendaraan yang mau lewat atau mungkin ada kendaraan VIP yang mau melintas, polisi diberikan kewenangan untuk mempercepat kendaraan. Kemudian mengubah arah lalu lintas, Dalam hal ini kalau kita lihat selama ini banyak sekali polisi melakukan mengubah rekayasa lalu lintas di jalan raya. Dan memang itulah sebetulnya kewenangan daripada kepolisian. Sebagaimana kita ketahui memang tadi Dinas Perhubungan memang tidak memiliki kewenangan di dalam hal melakukan pengawalan. Terus tugasnya apa? Inilah yang menjadi banyak pertanyaan masyarakat Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di dalam pasal 9 dijelaskan bahwa penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B meliputi penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan. Ini satu menjadi tugas daripada Dinas Perhubungan. Yang kedua adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas, ya. Jadi kalau teman-teman dari perhubungan itu bisa melakukan membuat manajemen dan rekayasa lalu lintas. Terus yang ketiga adalah persyaratan teknis dan nilai jalan kendaraan bermotor. Artinya jika ada misalnya jalan yang tidak layak atau tidak pantas untuk dilalui, maka itu menjadi tugas daripada Dinas Perhubungan, ya. Kemudian ada persyaratan perizinan angkutan umum, ya. Dan ini juga masalah perizinan itu kita lihat selama ini Dinas Perhubungan atau misalnya Departemen Perhubungan memberikan izin untuk angkutan umum, itu udah jelas, ya, itu izinnya daripada Departemen Perhubungan atau Dinas Perhubungan. Kemudian ada pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Yang lainnya adalah pimpinan sumber daya manusia, penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada juga penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis, kelaikan jalan. Ya, sebagaimana tadi kalau kita lihat, ya, apa yang terjadi kemarin di Taman Mini, ya, jelas adalah merupakan pelanggaran lalu lintas, apalagi misalnya dikawal dengan Dinas Perhubungan, ya. Tentu saja kalau kita lihat sebetulnya sesuai dengan aturan yang ada di dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di situ udah jelas bahwasanya pengguna jalan yang memperoleh utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut, ya. Pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan. Artinya kalau kita lihat di jalan raya selama ini ada pemadam kebakaran yang mau melintas, semua berhenti, berikan tempat kepada pemadam kebakaran untuk menjalankan tugasnya. Karena kenapa? Karena ini untuk menyelamatkan masyarakat, untuk menyelamatkan harta masyarakat. Kemudian ada ambulans yang mengangkut orang sakit, ya. Ambulans yang mengangkut orang sakit itu juga kalau kita lihat di jalan raya selama ini selalu didahulukan biar dia bisa cepat. Kenapa tadi? Menyelamatkan manusia. Karena di dalamnya adalah menyelamatkan orang yang sakit kritis misalnya, ya. Tapi kalau misalnya ambulan tidak membawa siapa-siapa, kemudian dia membunyikan sirene, itu tidak boleh juga, ya. Dan ini menjadi peringatan juga kepada petugas ambulan. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, ya. Kalau kita lihat selama ini di jalan tol, ya, ada kecelakaan di jalan tol, kemudian dari samping, dari bahu jalan itu ada namanya melintas, ya, kendaraan untuk memberikan pertolongan, seperti misalnya ada trek, ya, itu memang sengaja diberikan jalan agar dia bisa memberikan bantuan kepada atau terhadap orang yang tadi mengalami kecelakaan lalu lintas, ya. Selain itu ada namanya kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Saya kira juga selama ini kita lihat sering, ya, di jalan tiba-tiba ada mobil kedutaan atau mobil pejabat negara, ya, atau presiden satu negara yang mau bertemu dengan pimpinan negara kita, ya. Kemudian selalu diberikan tempat. Dan itu biasanya memang dalam pengawalan PIP, ya, termasuk aparat kepolisian melakukan pengawalan kepada mereka agar semua perjalanan mereka itu semua lancar, ya. Kemudian ada juga namanya iring-iringan pengantar jenazah, ya. Kita juga lihat selama ini banyak sekali kejadian untuk iring-iringan pengantar jenazah, ya, dan konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Indonesia, ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat kemarin ketika polisi melakukan penegakan hukum, melakukan tilang terhadap konvoi mobil force dan itu terjadi di Taman Mini, maka saya kira memang itu menjadi tugas daripada kepolisian, ya, melakukan penegakan hukum ketika melihat ada kendaraan yang membahayakan masyarakat, ketika melihat kendaraan itu ugal-ugalan sehingga membahayakan kepada pengguna jalan lainnya. Dan kita memang paham sekali, ya, selama ini kita pantau di Jakarta, Polda Metro Jaya sangat ketat di dalam memberikan izin pengawalan, ya, kepada mobil
mobil mewah atau konvoi-konvoi mobil mewah dan konvoi motor besar. Dan kita lihat memang selama ini Kapolda Metro Jaya lewat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak pernah memberikan izin di dalam hal memberikan pengawalan kepada konvoi-konvoi mobil-mobil mewah atau motor-motor besar yang melintas di jalan raya. Saya kira ini akan menjadi peringatan buat kita semua agar bisa tertib dan mengikuti aturan yang ada.